Halo, balik lagi di channel Dapur Profitra Family. Halo, balik lagi di channel Dapur Profitra Family. Nah, konten kali ini kayak konten cari penyakit gitu loh. Karena untuk membuat konten ini kan judulnya kan 24 jam makan mie instan gitu kan. Jadinya karena untuk bikin konten ini mama tuh sempat kambuh gitu asam lambungnya, sempat hampir masuk rumah sakit. Aduh, bahaya banget ya. Kalian jangan coba-coba ya challenge ini ya, karena itu bahaya banget. Nah, selain makan 24 jam instan doang, jadi di video ini tuh juga menjelaskan mana sih mie yang enak gitu kan, rasa-rasa mie yang ada di pasaran gitu deh. Jadi nanti mama akan jelaskan ya mie yang terbaik yang patut kalian cobain ya. Pokoknya mie-nya tuh yang pasti bakal enak deh. Oke, kalian tolong support mama ya, tonton sampai habis videonya, jangan skip-skip. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Untuk mie instan yang akan mama review yang pertama itu adalah mie instan Lemonilo rasa pedas Korea. Untuk mie Lemonilo ini masuk ke dalam kategori mie sehat ya nak ya, karena terbuat dari saripati bayam. Untuk bumbunya ini hanya satu saja nih, nggak ada yang lain tuh, lihat kan kosong. Dan bagusnya Lemonilo ini dia itu dipanggang bukan digoreng, sehingga air rebusannya tetap jernih seperti ini. Untuk bumbunya sekilas kayak samyang ya nak ya, hitam kemerahan. Oh iya, di sini mama ngerebus mie-nya selama 3 menit karena supaya tekstur mie-nya itu tetap kenyal dan enak. Ayo, penasaran kan sama rasanya? Yuk makan bareng. Seperti yang mak bilang tadi di awal, mie Lemonilo ini mempunyai tekstur mie yang kenyal, jadi kayak ngelawan gitu loh saat digigit. Dan bumbunya ini pedas banget. Jadi cocok nih buat kalian yang pecinta mie Korea, tapi yang kepengen harganya jauh lebih terjangkau, kalian bisa beli ini nih. Tuh, kelihatan kan merah-merahnya kan? Nah, ini pedas, bikin efek bibir merah lah, lipstick alami tuh. Keren. Lemonilo dari dari sekian banyak variannya dia, kayak kuahnya dia sama gorengnya dia, yang rasa ini paling enak. Kalian wajib coba ya. Yang kedua ini mie khas Kalimantan Selatan, yaitu soto Banjar limau kulit. Kalian pasti sebagian besar belum pernah nyobain kan mie soto Banjar ini, karena itu susah banget mak carinya mak. Itu pun harus beli online, dan itu pun lokasinya hanya ada di Kalimantan Selatan aja. Tapi alhamdulillah nih mama dapat gratisan. Oke, kita bongkar ya. Untuk bumbunya cukup banyak ya, ada bumbunya, ada cabai bubuknya, ada bawang goreng, kecap, sama minyak cabenya. Juga ada pelengkapnya nih, seperti kayak di pop mie. Oke, yuk mari masak. Oke, langsung kita tata nih sayurannya sama sosisnya. Aduh, jadi lapar banget. Nah, sabar buat mencoba. Kalian penasaran nggak rasanya kayak gimana sih? Selain soto Banjar kulit limau ini, juga ada yang soto Banjar biasa loh. Cuman kalau misalkan dibandingkan rasanya jauh banget, karena kuahnya itu segar, ada pedas-pedasnya, dan ada rasa-rasa limaunya gitu. Pokoknya kalian tuh wajib coba deh. Kalau menurut mama pribadi ya, Indomie yang paling enak yang Indomie soto Banjar ini. Kalian pokoknya wajib coba deh. Nah, kebetulan di rumah tuh ada sambal mata, jadi mama mau eksperimen dikit nih. Kira-kira enak nggak ya kalau dicampurin sama sambal mata? Dan ternyata mah, aduh, cocok banget. Asli, kalian tuh wajib coba deh. Soto limau sama sambal mata, rasanya tuh mantap. Yaudah ya, mama lanjutin makan dulu. Selamat makan.
Untuk mie yang ketiga yang sering mau beli itu ada Kikikara ramen yang porsi pas ya. Untuk Kikikara ini keluaran dari Nissin loh. Kalau untuk gue pribadi ini, kalau untuk Nissin itu tuh nggak pernah gagal deh kalau bikin mie instan. Karena kenapa? Dari minyak itu selalu kenyal dan pasti ada rasa gurihnya. Untuk mie Kikikara ini teksturnya tebal-tebal ya mak ya, seperti ini tuh, kelihatan kan? Dan lagi-lagi ini mama cuma masak selama 3 menit aja supaya nanti tetap kenyal. Untuk bumbunya itu ada 2, yaitu ada minyaknya sama ada bumbu keringnya ya. Kalau untuk minyak bumbunya sekilas kayak lemonilo atau samyang kan. Cuman kalau untuk rasanya, kalian udah pernah nyobain belum? Jangan skip dulu. Kita review bareng-bareng ya. Ini kalau menurut gue, kalau dibandingkan dengan lemonilo, Kikikara ini memiliki mie yang teksturnya jauh lebih enak daripada lemonilo. Cuman kalau dibandingkan dengan rasanya, jauh lebih enak dan lebih pedas punyanya lemonilo loh. Tapi tetap aja, kalau kedua mie tersebut dibandingkan dengan samyang, jelaslah jauh lebih menangan samyang karena ada harga, ada rupa. Tapi balik lagi nih, kalau misalkan kalian pengen makan samyang tapi budgetnya tuh minimalis atau di akhir bulan, kalian bisa beli ini sebagai pengganti rasa kangen kalian. Nah untuk selanjutnya mama akan nge-review ini nih Shin Ramyun. Mie asal Korea ini kisaran harganya 10 sampai dengan 12.000 ya. Jauh lebih murah dibandingkan dengan samyang atau mie Korea lainnya ya. Dan ini juga udah halal loh. Untuk dalamnya di sini tuh ada mie bentuknya bulat dan ukurannya cukup besar ya, di sini 120 gram. Untuk bumbunya hanya ada 1 dan satunya lagi sayuran keringnya nih. Oke, yuk mari masak lagi. Oh iya, sebelum mama menjelaskan bagaimana rasanya, ini mama cerita dulu ya. Awalnya tuh mama milih ini tuh karena penasaran gimana sih rasanya, enak apa sih. Tapi ternyata pas coba jadi malah ketagihan deh. Selain porsinya yang sangat besar, ini terusnya juga enak banget. Kuahnya itu gurih, kental, apalagi kalau misalkan tambahkan sama telur ya, jadi kayak creamy gitu. Dan aromanya itu loh, kayak kecium bau jamur. Dan ternyata memang isinya tuh ada jamur shiitake-nya loh. Semua sayuran yang ada di dalam mie ini karena udah dimasak jadi tuh kayak kenyal banget. Tapi sayang mie ini kurang pedas. Asli mak, ini tuh bikin kenyang banget karena porsinya tuh gede banget kan. Oke, untuk mie yang kelima ada mie goreng ayam panggang versi jumbo nih. Katanya juga kalau mie goreng rasa ayam panggang ini itu tuh masuk ke dalam kategori mie instan terenak yang ada di dunia. Hayo kalian setuju nggak nih dengan pernyataan seperti itu? Yuk kita review bareng-bareng. Oke, ini kayaknya terakhir ya untuk hari ini. Udah enak banget soalnya mak, ya Allah. Udah nggak kuat sebenarnya makan itu seharian. Kalian itu jangan coba-coba challenge ini ya, karena itu nggak bagus buat kesehatan. Tapi masih ada 2 mie lagi favorit gue yang nanti akan gue review. Tapi nggak hari ini, karena hari ini gue udah nggak kuat banget nih makan Indomie lagi. Ini yang terakhir ya. Ini Indomie jumbo rasa sapi panggang yang katanya mie terenak di dunia. Nomor berapa? Gue nggak tahu juga sih, tapi nanti gue googling ya. Oke, selamat makan.
Gue jelasin sedikit ya mengenai rasanya. Kalau menurut gue, untuk bumbunya ini agak sedikit asin daripada mie goreng biasa. Cuman kalau untuk tekstur mie-nya ini tuh gue suka banget karena kecil-kecil dan keriting gitu. Gue suka Indomie rasa ini, tapi ya nggak terlalu suka banget loh. Karena tetap menurut gue pribadi, Indomie soto Banjar kulit limau itu yang paling the best deh di antara mie yang lainnya di dalam video ini ya. Oke, selanjutnya kita coba apa lagi nih? Untuk mie yang keenam ini, lagi-lagi favorit mama jatuh kepada mini sini, Mak. Untuk minyak bulat seperti biasa dan bumbunya ada dua ya. Minyak cabai sama bumbu keringnya. Ini karena mie ramen, jadi makanya harus pakai telur. Bumbunya tuh kecoklatan dan minyak sambalnya tuh dikit banget. Tapi jangan salah, walaupun dikit, ini tuh pedes juga loh, Mak. Dan begini nih hasilnya. Minyak ini wajib dimasak selama 4 menit ya. Untuk mendapatkan tekstur yang pas. Ini tuh kalau dimasak selama 4 menit teksturnya tuh kenyal tapi lembut juga. Pokoknya enak banget deh. Dari semua mie yang ada di video ini tuh mie posisi nomor 2 terenak menurut mama. Karena kurang pedas jadi tambahin lagi nih cabenya. Oke, kita coba lagi ya. Kemarin tuh mama kan ngasih challenge gitu kan, makan seharian Indomie kesukaan gue gitu kan. Dan ternyata lambung gue gak kuat cuy. Langsung kayak ada gejala asam lambung gitu kan. Jadi kayak udah deh, stop dulu deh. Ini gue nge-record lagi tuh setelah 2 mingguan lebih gitu kan. Karena perutnya tuh emang sakit itu. Jadi sekitaran 3 hari tuh perut gue gak enak, kayak kembung gitu kan. Jadi kalian jangan pernah coba-coba deh makan mie seharian karena gak baik buat kesehatan, oke? Untung masih ada 2 lagi ya, jadi gak terlalu ini. Tapi 2 itu tuh gak bisa gue langsung lakuin di dalam 1 hari, jadi harus jeda dulu agak lama ya. Ini gue langsung makan di pancinya karena males nyuci. Mie-nya teksturnya pas banget, jadi nggak tengah-tengah, nggak terlalu lembut juga, pokoknya enak. Nggak kenyal tapi lembut gitu loh, gimana ya? Pokoknya mie itu recommended banget deh buat kalian yang suka makan mie simple yang gak aneh-aneh rasanya. Ini cocok nih buat kalian. Rasanya itu cuman gurih, sedikit pedas, gak ada rasa creamy-nya sama sekali. Pokoknya kalau di Jepang ini rasanya bener-bener simple banget. Apalagi tekstur mie-nya juga sempurna banget deh. Nah, Indomie yang mama review terakhir ini ada Indomie goreng rendang ya. Bumbunya tuh ada 4, ada saus rendangnya, ada kecap manis, bumbu kering, sama cabai bubuknya ya. Dan ini tuh disarankan memasaknya itu selama 3 menit. Oke, mari kita masak. Mie terakhir nih yang mama cobain ya kan. Ini tuh mie goreng Indomie rasa rendang. Baunya tuh wangi banget, bener-bener kayak bau rendang gitu loh kan. Ini masaknya selama 3 menit supaya teksturnya tetap kenyal ya. Ini banget. Ini mama sering beli rasa ini nih. Pokoknya kalian harus coba ini. Semoga cocok ya, satu selera sama mama. Oke? Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini setelah gua bentar. Ini setelah gue cobain banyak mie ya kan ya. Yang paling the best kalau menurut gue yang wajib kalian coba itu ialah yang pertama Indomie soto soto Banjar kulit limau. Maaf ya belibet. Nah itu tuh mie-nya tuh enak, kenyal gitu kan. Dan rasa kuahnya tuh juga enak banget.
ada asam-asamnya, pedes-pedesnya, pokoknya enak banget deh, seger banget. Nah yang kedua, gue tuh suka Nissin Mikuya ya, Mikuya kaldu Jepang. Itu tuh rasanya tuh benar-benar simple banget, nggak ada kremi-kreminya, nggak ada enak-enaknya, pokoknya benar-benar rasa gurih, umami, pokoknya enak deh, seger banget, nggak ada yang aneh-aneh deh rasanya ya kan. Itu juga mie teksturnya juga enak, kenyal gitu kan, dan mie nya juga ada rasa gurihnya gitu. Nah yang ketiga, gua suka ini nih, Indomie goreng rendang. Jadi tuh dia tuh kalau masaknya enak ya, selama 3 menit masaknya pas tuh dia enak. Cuman kalau masaknya overcook, dia tuh agak sedikit kurang gitu kan. Jadi disarankan kalau misalkan masak Indomie rendang selama 3 menit gitu, biar enak gitu, teksturnya kenyal, bumbunya enak pokoknya deh. Nah yang keempat, gue lebih suka nongsim gitu kan. Kenapa nongsim gue taruh yang di nomor 4? Karena dia itu sebenarnya kuahnya enak banget deh, creamy pedas gitu, enak. Cuman tekstur mie-nya tuh gue nggak terlalu suka ya, karena dia tebel-tebel gitu mie-nya. Tapi tetap enak sih kalau Nissin kan, nggak pernah gagal dia. Nah yang kelima, gue itu sukanya mie lemonilo. Sebenarnya mie lemonilo ini bumbunya enak, pedas gitu kan, hampir sama lah kayak samyang pedas, pokoknya enak deh. Cuman tekstur mie-nya ini nih kayak terlalu ngelawan gitu kan, jadi nggak lembut lah gitu kan. Beda sama Mikuya itu ngelawan, kenyal tapi kayak lembut gitu. Nah yang keenam, gua suka Gigi Kara. Jadi kalau misalkan kenapa gue pilih Gigi Kara, karena kalau misalkan gua kangen sama samyang gitu kan, pengen makan samyang kan mahal tuh, 20 ribuan kan, jadinya gue beli Gigi Kara aja gitu ya, jauh lebih murah gitu kan. Yang ketujuh dan yang terakhir, kayaknya sih gue cuman nge-review 7 mie doang ya, atau berapa ya, lupa gue juga ya. Jadi yang ketujuh itu gue suka sama mie goreng jumbo rasa sapi panggang gitu kan. Nah katanya kan itu kan mie goreng nomor 1 yang terenak kan ya, yang diakuin gitu kan. Nah, cuman kalau menurut gue itu sebenarnya enak, tapi bumbunya tuh kayak jauh lebih asin gitu kan. Nah kalau misalkan gue beli itu, pastinya kan gue kalau masak tuh mie-nya bumbunya dikurangin supaya rasanya jauh lebih pas kan. Nah cuman tadi kan yang buat pembuatan video, jadinya kan gue harus jujur nih reviewnya gitu kan. Jadi gue pakein lah semuanya. Kalau misalkan bumbunya dipakein semuanya, jadi itu kayak terlalu asin gitu menurut gue ya. Jadi kurang enak gitu. Nah kalau misalkan kalian mau nyoba makan mie ini, mie jumbo rasa sapi panggang ini, disarankan bumbunya tuh agak dikurangin sedikit supaya rasanya tuh jauh lebih pas gitu. Oke, segitu dulu ya review gue untuk hari ini. Semoga kalian suka. Bagi kalian yang penasaran, emang bener sih, emang enak gitu kan, bohong kali nih reviewnya gitu. Nah kalian coba aja, semoga aja lidah gue, selera gue sama kayak selera kalian. Oke? Kalian setuju nggak kalau misalkan mie tersebut masuk ke dalam kategori mie terenak gitu kan? Kalau misalkan setuju, komen ya. Oke? Jangan lupa kalian yang belum subscribe, tolongnya buat subscribe, like, dan komennya ya. Dukung channel gue agar semakin berkembang setiap harinya. Oke? Dadah!